Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'du. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear yang berfokus pada sistem persamaan linear 3 variabel. Sebagai dasar untuk sistem persamaan linear 3 variabel, kita belajar dulu sistem persamaan linear. Karena kalau dari survei yang saya lakukan di polling Telegram, masih banyak siswa yang minta mau diulang lagi, direview lagi terkait sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di SMP kita akan belajar, di SMA kita akan belajar sistem persamaan linear yang kita akan bagi menjadi sistem persamaan linear untuk 2 variabel dan 3 variabel. Ya, maka kalau kita tinjau dari bentuk persamaannya, saya zoom in dulu sebentar. Bahwa yang disebut sebagai bentuk sistem persamaan linear, ya, maka sebagai sistem persamaan linear 2 variabel, artinya apa? 2 variabel itu hurufnya ada 2, cara gampang gitu. Nih, hurufnya adalah yang X dan ada yang Y. Itu mempunyai 2 variabel. Kemudian yang disebut sebagai linear ini apa, Pak? Kalau linear, kalau yang disebut sebagai linear, artinya setiap variabel atau setiap huruf itu maksimal pangkatnya adalah 1. Pangkatnya adalah 1, ya. Jadi kalau kita lihat, loh, kok X nya kan nggak ada pangkatnya, apa nggak digambarkan? Memang kalau pangkat itu tidak pernah kita tuliskan kalau pangkat 1, ya. Bukan berarti ini pangkatnya 0, ya. Kalau pangkat 0 itu berarti hasilnya, kalau X pangkat 0 itu hasilnya 1, tapi ini adalah X pangkat 1, artinya hasilnya adalah X. Itu kayak gitu. Ini sebenarnya pangkatnya 1, tapi tidak pernah ditulis. Maka ketika sebuah variabel mempunyai nilai maksimal pangkatnya adalah 1, maka dikatakan ini adalah bentuk dari persamaan linear. Itu kayak gitu. Nah, untuk sistem persamaan linear 2 variabel, ini adalah variabelnya 2, X dan Y. Nah, maka biasanya dalam soal-soal itu hadir membentuk 2 buah persamaan. Persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Seperti itu, ya. Kemudian sama dengan C1. C1 di sini adalah konstanta. Ya, artinya konstanta itu maksudnya bagaimana? Tidak ada hurufnya, ya, Nak. Jadi bentuknya adalah angka atau nilai, bisa 4, 3 dan lain sebagainya sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Nah, kalau nanti sistem persamaan linearnya 3 variabel, maksudnya 3 variabel apa? Variabelnya ada 3, yaitu X, kemudian ada Y, ada Z. Itu 3 variabel. Nah, dari 3 variabel juga linear juga, ya, Ra. Pangkatnya juga 1 maksimal. 1, 1 dan 1. Nah, kemudian juga nilai konstantanya ini ada D1 yang tidak punya huruf atau tidak mempunyai juga variabel. Nah, dari persamaan ini maka hadirnya biasanya 3 buah persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nanti tugas kita adalah menyelesaikan ketiga buah persamaan ini hingga menghasilkan yang namanya himpunan penyelesaian, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai namanya titik potong dari garis atau persamaan yang dibentuk dari persamaan ini. Itu seperti itu, kurang lebih sistem awalnya seperti itu untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemudian saya juga mereview sejenak bahwa langsung masuk kita ke sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk sistem persamaan linear 2 variabel itu sendiri, cara-cara menyelesaikannya itu memang ada 3. Yang pertama adalah dengan menggunakan substitusi penuh, ya. Yang kedua adalah menggunakan eliminasi penuh. Yang ketiga adalah menggunakan kombinasi antara eliminasi dengan substitusi. Nah, yang biasa kita lakukan ini adalah dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Sebenarnya sama sih antara 2 variabel dengan 3 variabel dengan 2 variabel. Cuman sistemnya adalah kita pada 3 variabel kita harus membentuk menjadi 2 variabel terlebih dahulu. Nah, untuk itu maka kita harus mencoba dulu bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan 2 variabel. Saya akan ngambil contoh langsung. Ini contohnya, Nana. Nah, saya tulis contoh dulu. Ini adalah contoh. Oke. Contohnya adalah 2x min y sama dengan min 7, 5x min y sama dengan min 2.
Nah, kita punya dua persamaan ini nih, nak. Nah, untuk menyelesaikan dua persamaan ini, istilah kasarnya kita mencari nilai X dan nilai Y yang kalau kita masukkan nilai tersebut memenuhi dua persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Atau kalau kita bentuk dalam gambar, ini merupakan sebuah titik potong. Saya akan tampilkan dalam sebuah grafis ya. Ini saya gunakan aplikasi yang disebut sebagai namanya Desmos. Ini merupakan kalkulator grafis. Kebetulan saya sudah punya, kalau nggak salah udah saya simpan. Nah, ini. Nah, contoh misalnya di sini saya ganti mode dulu ya, nak. Modenya adalah mode projector. Oke, biar lebih tebal. Misalnya di sini ada dua buah gambar persamaan ya. Persamaan ini 2x min 3y sama dengan 7 dan 3x sama 2y sama dengan 4. Ini adalah merah, artinya kurva garis yang terbentuk adalah merupakan berwarna merah, dan yang biru merupakan berwarna biru. Seperti itu ya. Kemudian yang disebut sebagai himpunan penyelesaian ini adalah merupakan titik potong dari garis ini. Ya, kita tahu bahwa persamaan linear itu membentuk yang namanya garis. Maka kalau kita lihat, maka akan membentuk sebuah solusi. Nah, titik potongnya di sini ya, nak. Saya zooming sedikit. Oke, jadi titik potongnya apa? Nih titik potong. Nah, ini 2,-1. Artinya ketika saya masukkan nilai 2,-1 ke persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, ini akan memenuhi. Ini yang disebut sebagai himpunan penyelesaian. Itu seperti itu ya. Dari situ ada pertanyaan,